pemilu reformasi itu tahun 99 itu yang 48 parpol. 48 parpol, 99 masih namanya PPD 2 ya. PPD 2 karena konteks kenapa PPD 2 yang mungkin ke undang-undang pemilu pada zaman itu. Iya. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pemilih, teman pemilih semua. Ketemu lagi bersama saya, Chef Azhar Hidayatullah di KPU Corner, podcast KPU Kabupaten Bogor. KPU Corner, Electoral Cursus, News and Reviews. Sebelum kita mulai, coba tolong dipencet subscribe, like, and share ya pada rekan-rekan di channel KPU Kap Bogor. Baik, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, pakai wah ya, dari KPU Kabupaten Cianjur, Pak Sekretaris, Pak Rahadian Wiguna. Singkat aja namanya. Singkat aja jadi Ergun. Pak Ergun, Pak Ergun, Kang Ergun, Mang Ergun, Bray Ergun lah pokoknya. Sekarang jadi Mbah Ergun. Mbah, oh ya siap Mbah. Mbah Ergun. Assalamualaikum Mang Ergun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, damang. Kan aja ya. Aduh, mantap. Baik ya teman pemilih, jadi kita akan tanya-tanya nih Mbah Ergun dalam posisinya sebagai sekretaris sekarang. Tapi sebelum kita ngomongin kepemiluan, nggak lengkap kiranya kalau kita nggak bahas tentang profil beliau. Mbah Ergun pastinya bukan orang asli Cianjur ya, karena kemarin baru dilantik 2 tahun berarti sekarang. Ya, tepatnya 2 tahun, Juni kemarin 2 tahun. Oke, kelahiran mana? Kebetulan saya dilahirkan di Subang ya, Subang. Jadi lahir, besar, sekolah dan saat itu sampai kerja juga di Subang. Gitu. Ya. Tahun? Kalau kelahiran dari tahun 76 sampai dengan tahun berapa di Subang? Di Subang itu yang mungkin sampai tahun 2020 setelah ininya. Subang Sakti Ya. teh iya geningnya. Ya, kebetulan awal di KPU ya mungkin kita berbicara flashback aja ya. Berbicara di KPU ya mungkin waktu itu kebetulan dalam periode kita akhir Orde Baru mungkin ya gitu. Kebetulan saya lulus di Orde Baru tahun 98 pas puncak-puncaknya reformasi. Iya, reformasi. Ya, pada saat itu mungkin di seluruh Indonesia ya aktivis muda gitu ya, baik mahasiswa yang sedang berjalan ataupun yang baru lulus itu ikut serta dalam peran reformasi. Iya, betul. Nah, pada saat itu ya saya pribadi juga ikut berkecimpung lah ya di tahun aktif ya. Dari 98 mungkin dari 97 sih sebenarnya pas mulai banyak tokoh-tokoh yang mulai vokal. Seperti Pak Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas, mungkin dari tokoh mudanya ada Kang Mas Budiman Sujatmiko mungkin pada saat itu. Ya, mungkin tahun 98 akhirnya ikut serta juga. Ya tahun 99 saya ikut di PPD 2. PPD 2 ya, di Subang. Jadi pas pemilu reformasi itu tahun 99 itu yang 48 parpol. 48 parpol, 99 masih namanya PPD 2 ya. Ya, PPD 2 karena konteks kenapa PPD 2 yang mungkin ke undang-undang pemilu pada zaman itu. Iya betul, karena dulu itu belum ada KPU ya, namanya LPU kalau nggak salah. Pas 99 itu mulai KPU tapi isinya itu dari parpol. Gitu. Dari parpol, iya KPU betul. karena ketua KPU pada saat itu Pak Rudini dulu itu. Oh iya betul. Sebelumnya ya makanya istilah PPD 2. PPD itu singkatan dari. Jadi di KPU itu di tingkat pusat, di tingkat kebijakan ada tingkat pelaksanaan di tingkat pusat ada PPI, Panitia Pemilihan Indonesia, baru itu. Ke provinsi daerahnya itu PPD. PPD 1 di provinsi, ya. PPD 2 di kabupaten kota ya. Jadi ada KPU, ada PPI, PPD 1, PPD 2 gitu. Oh iya betul. Gitu. Tapi gedung KPU pusatnya masih di situ kan? Itu masih di sana. Itu heritage ya dari dulu. Di sana. Nah ini unik nih, 99 itu yang jadi anggota KPU-nya adalah
partai politik iya, ya. dari partai itu kan, terus dari partai dan perwakilan dari pihak pemerintah. Mengalami ya itu. Iya. 2000. Pada saat itu di tingkat kabupaten ya PPD 2 saya mengalami di sana. Berarti tahun 99. 99. Di PPD 2. Wah, senior. Makanya disebutnya Mbah. Nah, selepas karena pada saat itu ya mungkin KPU dalam perkembangannya di PP2 itu sebagai badan ad hoc. Selepas itu saya berhenti dulu lah kan. Iya. Jadi tahun sampai 2000, selepas itu 2001 baru 2002 saya dipanggil lagi ke Kesbang. 2002 pertengahan kalau nggak salah. Udah Kesbang namanya? Iya, itu Sospol, udah Kesbang, bukan? Kesbang gitu Kesbang, kan. ya. Perubahan nomenklatur pada saat itu mungkin masih baru Kesbang. Kesbang ya, dari Sospol ke Kesbang ya. Itu pada saat itu membuat perencanaan pembentukan namanya perwakilan sekretariat umum Komisi Pemilihan KPU tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ya, betul. Kalau nggak salah subagnya cuma 2 ya waktu subagnya itu. cuma 2. Iya, subagnya 2 ya diangkat. Jadi justru di di SK-nya itu sama gubernur. Iya, betul sekali. Jadi ada sekretaris, ada kasubag humas dan hukum kalau nggak salah. Terus jadi yang teknis hukum itu menyatu dengan kasubag yang dua ini. Iya. Itu. Oke. Nah, pas waktu itu ya membentuk perwakilan sekretariat umum. Jadi pada situ komisioner belum ada ya. Iya. Baru di tingkat pusat pada saat itu. Zamannya Pak Nazarudin. Pak Nazarudin pada saat itu. Pak Sekjennya Pak Yusak kalau misalnya. Pak Yusak ya, Pak Yusak. betul. Oke, 2002 di Kesbang sambil nyusun tadi itu ya. Berarti di pemilu awalnya berarti pemilu 2004 berarti ya. Ya, untuk pasca reformasi ya itu awalnya dari itu pemilu 2004. Pemilu 2004. Nah, baru di situ reguler lah ya. Iya. 2004 sampai sekarang. Karena reguler. pasca ada perubahan dari undang-undang yang diteruskan kepada nanti pembentukan keputusan Kepres kalau nggak salah itu KPU itu harus mandiri dan netral dari partai politik. Betul, independen ya. Jadi 99 tuh anggota KPU-nya dari parpol, dievaluasi mungkin nanti di 2004 sudah mulai reguler seperti sekarang, ada seleksi dan sebagainya ya. Oke. Jadi seyogianya sangat menikmati perjalanan berbagai pedoman yang ada. Jadi pembentukan KPU itu dari KPU pertama dulu undang-undang seperti apa, terus 2004 seperti apa, pada situ 2009 2007 kalau nggak salah 2007 terus ke 2000 berapa ya 2014 ya kalau nggak salah 2000 ya ini Undang-Undang 22 tahun 99 ya, Undang-Undang 32 2004 Undang-Undang 12 tahun 2007 ya, iya. Gitu. Jadi banyak beberapa perubahan yang sangat krusial di sana bagaimana diamatkan yang dari pasal 22E itu KPU itu harus seperti apa. Betul. Jadi ini sudah kira-kira ada 4 kali perubahan besar lah ya dalam kepemiluan ya. Ya termasuk dengan posisi kesekretariatan juga di sana gitu kan. Jadi bagaimana dari awal pembentukan menjadi yang sekretariat yang mandiri gitu yang satu manajemen kepegawaian dan kayaknya baru tahun ini terwujud ya sebetulnya karena sekarang sudah organik semua. Cuma yang paling gitu ya dari sarana prasarana mungkin nah itu aja ketika KPU secara konstitusional secara konstitusional ada ya mungkin kita berharap negara juga memfasilitasi gitu. Jangan sampai secara konstitusi, secara undang-undang ada, secara SDM udah ada, malah secara prasarana pendukung yang sebagai rumahnya itu tidak ada. Betul. Sebetulnya KPU ini punya satker paling banyak dibanding mungkin paling lengkap secara betul. Paling lengkap. Bahkan kalau lagi pemilu kita sampai ke tingkat RT RW yaitu TPS. TPS gitu. Jadi ini hajat besar. Jadi
KPU itu sebagai, kalau saya boleh ini analogikan, sebagai event organizer. Kita tuh penyelenggara kegiatan lah kira-kira begitu. Jadi event IO ya, event organizer yang terlembagakan. Ya. Betul. Harus ada kreativitas di dalamnya gitu ya. Harus ada milestone yang dilakukan. Lalu juga harus tercipta pelaksanaan yang sesuai dengan harapan dan target. Karena kalau miss satu hari aja, lewat dari satu hari pemungutan suara, itu akan kayak mungkin kalau secara domino kalau domino udah ini nggak ada kan berefek lagi ke domino yang lain. Betul. Oke. Jadi kita kembali disadarkan bahwa kita sebagai sekretariat tuh betul-betul urgent dalam proses kepemiluan. Saya lihat sih di sekretariatan harus bisa menyikapi juga dengan perkembangan zaman mungkin ya. Betul. Awalnya dari kertas menjadi paperless mungkin seperti apa nanti kan gitu. Apalagi sekarang udah dunia gadget, harus banyak terobosan mungkin dari sisi pedomannya di ini lagi gitu kan, sesuai dengan perkembangan teknologi gitu kan. Dari sisi aplikasi seperti apa biar familiar dengan pengguna. Gitu. Betul. User friendly lah ya. User friendly lah. Dari tentunya yang paling penting dari sisi SDM mungkin ya itu kan akademik, praktis gitu kan. Harus seimbang juga gitu. Terus tingkat sosial kulturalnya itu yang paling penting kan. KPU itu sebagai penyelenggara yang beririsan dengan dunia politik. Betul. Walaupun teknis tadi dunia politiknya sangat kentara, ini itu sosial kulturalnya harus dibangun dengan pihak eksternal juga. Betul. Membangun atau menggerakkan atau jejaring kerja yang ada. Ya, paling luas soalnya jejaring kerja kita. Iya, posisinya kan kalau secara garis besar kan pemilih dengan parpol kan, dengan peserta pemilu kan. Pemilih dengan peserta pemilu itu yang harus kita ketahui secara muatannya. Betul. Terus di sana bagaimana ketika pemilih sebagai punya hak untuk, peserta punya hak untuk menjadi mengisi lembaga yang menjadi kepemiluan itu, ya kita harus punya daya sosial bagaimana KPU itu membentuk informasi publikasi sosialisasi yang bagus juga. Benar. Yang menarik ya. Yang menarik karena sekarang dunia udah berubah, milenial gitu kan, generasi milenial harus tahu. Jadi konteks politik zaman dulu dengan konteks zaman sekarang gitu kan. Dalam dulu mungkin konteks kebudayaan, tradisi dan lain-lain harusnya seperti ini. Sekarang konteksnya udah global. Bukan kita Indonesia tapi global gitu. Citizenship of the world gitu ya. Bahasa daerahnya gitu. Oke, menghadapi tantangan itu, Mbah, apa yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur nih? Ya, tentunya tidak terlepas juga kaitan dengan desain dari atas juga kan. Kita kelembagaan, kita desain dari atas dalam program-program kegiatan yang mau dilaksanakan. Tapi tentunya secara parsial kultural masing-masing kabupaten kota tentu berbeda. Iya. Tentu berbeda. Nah, disinilah kita peran serta kita bagaimana mempola garis besar yang ada di KPU RI menjadi sebuah hal yang berbeda, disesuaikan dengan masing-masing daerah itu sendiri, tapi tanpa terlepas dari pola besar yang digariskan di KPU RI tersebut. Ya mungkin di sini pasti setiap kabupaten kota punya kultural masing-masing, punya tantangan masing-masing. Ya mungkin contohnya di Cianjur, dalam topografinya juga, dalam satu kabupaten mungkin ketika melakukan monitoring bisa sepertinya seperti ke keluar kabupaten gitu. Nah itu kan punya jarak tempuhnya gitu.
Itu tantangan sosialisasi, tantangan Iya. logistik, tantangan informasi, komunikasi itu bagaimana kita menyikapi dengan topografi misal seperti itu contohnya. Nah itu kan harus punya ide strategi bagaimana supaya apa yang menjadi kegiatan ini menjadi berjalan efektif gitu. Karena kita tahu juga perjalanan kegiatan itu kadang berbasis anggaran juga gitu kan. Berbasis anggaran yang sudah ada pedoman atau patokannya itu menjadi tantangan juga Iya. bagi kita. Betul. Nah ini salah satunya ya pemberdayanya mungkin dari sisi kita melihat dari masyarakat itu kan ada 3 hal ya, dari sisi keagamaan, dari sisi perekonomian, ya mungkin dari sisi seni budaya di sana. Ya mungkin dari sisi ini kita saling ada korelasinya untuk dibuat semacam kegiatan yang berbasis itu. Local wisdom Ya, local wisdom. Ya. Tapi ketika berbicara ide juga kita harus sepaham juga dengan tim, gitu kan. Bagaimana tim bisa memahami dia kapasitas dia terhadap tantangan itu. Iya, menginternalisasi tim, mengaktualisasikannya dan menjadikan itu habit ya. Iya. Jadi budaya ya. Wah, mantap nih. Nah, Mbah. Lalu jadi kebanyakan 3 bulan terakhir jadi mbah. Iya, ini tampilannya juga sudah mencerminkan. Coba mulai bergeser untuk kebudaya gitu. Kebudayaan, pendekatan kebudayaan dalam pemilu ini. Benar. Karena budaya itu karakter kita ya, karakter bangsa ya. Nah itu sayang sekali kalau dilupakan atau dihilangkan. Apalagi kalau mungkin di Cianjur ya, akan lebih efektif lagi ketika kita mensosialisasikan sesuatu itu dengan melalui budaya. Karena gini, ketika orang itu akan mengerti dan memahami, ketika berbicara paten formal itu akan sulit kadang-kadang. Iya, betul. Makanya diusahakan, dikreasikan bagaimana masyarakat bisa memahami dengan budaya yang ada di Budaya masyarakat yang itu. ada. Jadi familiar dengan masyarakat Ya, kan. Jadi seolah-olah tidak ada beban juga masyarakat, tapi dia akan mengerti. Iya, betul. Karena dengan paten-paten formal kaku justru malah terbatas. Betul. Tidak ada. Menjaga jarak Ya, akhirnya ya. seperti itu ya. Jadi supaya jaraknya lebih dekat sehingga pemanfaatan budaya itu justru menjadi membuat kita lebih efektif dalam bekerja. Gitu. Oke nih, udah panjang lebar dari tadi. Mungkin pertanyaan terakhir. Kami biasanya ajakin ke RPP dulu, tadi nggak sempet ya, tapi paling tidak Mbah sudah tahu lah gitu ya. Bogor, karena kita juga lama berdiskusi. Kira-kira apa masukan buat kami nih di Kabupaten Bogor? Ya mungkin dalam perspektif saya pribadi untuk Kabupaten Bogor itu yang super lah secara topografi luasnya itu. Terus ada perbedaan juga menurut pandangan saya karena saya juga pernah di Bogor dulu 2 tahun. Oh pernah. Ya tahunnya ya selepas pemilu 99 itu tahun 2000 sampai 2002 pernah di Bogor. Yang ya. tadi cerita tadi ya. Jadi kan ada Bogor Timur, Bogor Barat itu kan sedikit lumayan. Kalau ke Bogor Timur kan sentuhan-sentuhan dulu historisnya itu agak lain dengan Bogor Barat. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin secara umum ya kalau RPP sudah ada garisnya mungkin ya. Ya tinggal disesuaikan saja mungkin disesuaikan saja sesuai dengan apa yang menjadi di Bogor ini, kultural Bogor ini. Kulturnya ya. Iya, jadi pendekatannya tidak struktural saja, tetapi kultural juga. Ya, kalau secara RPP mungkin ya sudah ada garisnya kan gitu. Ya, ada betul. garisnya gitu. Tapi mungkin bagaimana supaya lebih ini lagi ya pendekatan kultural yang dibangun bisa. Oke, masukan berharga itu ya rekan-rekan. Jadi sarannya bisa kita tangkap bahwa pendekatan kepada masyarakat, partai politik, stakeholder kita lah gitu ya,
bisa lebih efektif melalui pendekatan secara kultural, gitu ya. Ya. Oke. Mungkin ada closing statement dari Mbah nih ke rekan-rekan pemilih supaya berpartisipasi dalam pemilu, gimana coba? Intinya sederhana sebenarnya. Negara ini mau berlanjut atau tidak? Mau lanjut atau tidak gitu ya? Kalau berlanjut silahkan, sesuai konstitusi negara kita, bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya, untuk nanti kepemiluan adalah untuk pemilih. Nah, kebanyakan pemilih adalah pemilih pemula tentunya. Tahun 2024 nanti ya. Pemilih pemula. Ya. Ya inilah untuk pemilih pemula ya, nanti bagaimana nanti kita di KPU yang punya kewajiban untuk menginformasikan kepemilian ini, hubungannya dengan nanti kenegaraan. Tentunya si pemilih pemula itu harus punya rasa tanggung jawab terhadap apa kelangsungan nanti dia hidup di negara ini. Betul. Terus tentunya dia generasi selanjutnya mungkin kan. Generasi penerus yang mungkin nanti dia mungkin bahkan jadi pemimpin calon-calon pemimpin ya. Pemimpin gitu. Ya artinya ada sebuah tentunya dari KPU sendiri untuk bisa meraih pemilih itu, bagaimana dia punya peran serta terhadap negara ini. Nah itu aja sebenarnya. Oke. Jadi teman pemilih ya, ingat kalau mau negara ini terus berlanjut bahkan maju, itu berawal dari rekan-rekan pemilih sendiri, terutama pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa. Betul. Calon-calon pemimpin di masa depan. Jangan apatis, datang ke TPS 14 Februari tahun 2024. Gitu ya. Iya. Sangat cocok sekali. Nah, cocok untuk ditutup. Terima kasih. Itu saja mungkin dari kami. Saya Asep Azhar Hidayatullah dan Mbah Ergun undur pamit bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Bogor, KPU Better.